Hai Smart People, saya Ferry Sanggor dari Duta Literasi Daerah Khusus Jakarta. Hari ini saya akan mereview novel Laskar Pelangi. Stay tune ya. Kelebihan novel Laskar Pelangi. Berada pada ragam bahasa yang khas dan unik, dalam karyanya ini Andrea Hirata mencoba untuk menuangkan nuansa kultur dari masyarakat Melayu. Kemudian, adanya aspek sosial dan budaya yang direpresentasikan secara gamblang di dalam dialog-dialognya. Pernah pada suatu kesempatan, Andrea Hirata mengatakan bahwa cara dirinya menulis novel ini yakni karena terinspirasi dari cara berceritanya masyarakat Melayu. Kelihayan sang penulis dalam merangkai suatu kesedihan menjadi humor yang layak untuk dijadikan bahan tawa tertuang cukup apik di novel Laskar Pelangi. Hal itu terlihat saat dialog yang terjadi di antara para anggota Laskar Pelangi dan masyarakat Belitung. Selain itu, di dalam novel Laskar Pelangi banyak memuat pesan positif, di antaranya ketekunan, ketabahan, sikap pantang menyerah, keberanian untuk bermimpi dan memperjuangkannya, serta yang lainnya. Dalam novel ini pula, terdapat pentingnya untuk menekuni pendidikan sekolah dan mempunyai moral agama yang kuat. Novel ini menjadi bahan bacaan wajib bagi kaum muda yang kerap kali bersenang-senang akan kemudahan ekonomi dan tidak mengenal susah payahnya merintis kehidupan dari nol untuk menggapai masa depan gemilang. Tidak hanya kaum muda, novel Laskar Pelangi juga sangat bagus untuk dibaca oleh tenaga pendidik dan pemerintah yang lalai akan pentingnya ranah pendidikan. Hasil dari kelalaian itu, seperti tidak jarang pula bangsa ini mendapati berbagai macam ejekan atau sindiran dari bangsa lain. Sebab, bangsa ini mempunyai sumber daya manusia dengan kualitas yang kurang kompeten. Kemudian, poin yang tak kalah pentingnya adalah novel ini mengusung masalah sosial dan ekonomi, yang mana hal itu sangatlah relevan dengan kehidupan, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Hal tersebut diantaranya terkait kemiskinan, pendidikan, kesenjangan sosial masyarakat, dan sebagainya. Bahkan, permasalahan atau isu tersebut bukan hanya relevan di Indonesia, melainkan di negara-negara lain pula. Kelemahan novel Laskar Pelangi berada pada penggunaan berbagai istilah yang jarang dijumpai oleh pembaca, sehingga akan sangat sukar untuk dimengerti dan dipahami atas apa yang disampaikan oleh penulis. Walaupun terdapat glosarium atas diksi-diksi yang sulit dipahami, tetapi diletakkan di akhir novel sehingga saat membaca novel tersebut akan terasa kurang praktis. Selain itu, kelemahan lainnya terletak pada ending cerita yang membingungkan dan cenderung menggantung. Mengapa? Pertama, akhir cerita membingungkan karena tokoh Aku yang semulanya Ikal secara tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Kedua, ceritanya cenderung menggantung karena memunculkan rasa penasaran dan ketidakpuasan di akhir cerita. Akan tetapi, tampaknya hal itu sengaja dilakukan oleh penulis, sebab cerita dari Laskar Pelangi ini dilanjutkan pada sequel berikutnya. Konon, berdasarkan penelitian antah berantah, lazimnya idealisme anak muda yang baru tamat dari perguruan tinggi bertahan paling lama 4 bulan. Setelah itu, mereka akan menjadi pengeluh, penggerutu, dan penyala seperti banyak orang lainnya. Lalu, secara menyedihkan, terseret arus deras sungai besar rutinitas dan basa-basi birokrasi. Lalu, tunduk patuh pada sistem yang buruk. Dalam kenyataan hidup seperti itu, seberapa jauh Desi berani mempertahankan idealismenya menjadi guru matematika di sekolah pelosok? Amanat dan kesimpulan resensi novel Laskar Pelangi. Banyak pelajaran yang dapat diambil dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Di antaranya, kita harus bersyukur akan pemberian Tuhan, menghargai pentingnya hidup ini, tidak mudah menyerah, dan berusaha sebisa mungkin apabila menginginkan sesuatu. Tak hanya itu saja, kepintaran bukanlah menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Hal itu dapat terlihat dari kisah tokoh Lintang di novel ini. Ia adalah anak yang pintar, akan tetapi di akhir cerita ia menjadi seorang sopir truk. Berdasarkan kisah si Lintang,
kita sebagai pembaca dapat mengambil hikmah bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin atas apa yang kita impikan, tetapi hal tersebut tidak terwujud, jangan lupa untuk terus bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Demikian review novel Laskar Pelangi kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ya, like, komen, dan share-nya. Salam literasi, literat muda membangun budaya.